Yohanes 7 ayat 24 berkata gini, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Seringkali kita terlalu cepat nilai orang. Jangan cepat menghakimi orang lain. Mari belajar untuk melihat dari sudut pandang orang lain dan dari sudut pandang firman Tuhan. Jangan ngandelin kacamata kita doang. Saya ingin angkat contoh tentang bukan toleransi tapi belajar mengerti. Roma 14 ayat 13 berkata gini, "Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung." Contoh, orang malas ke gereja karena mereka takut mereka dihakimi. Mereka takut untuk dekat dengan orang Kristen katanya karena takut dihakimi. Nah, seringkali orang tuh cepet banget ngejudge. Nah, saya pernah share bahwa kesombongan rohani adalah orang merasa diri benar dan mudah sekali menghakimi orang lain. Kita mesti ngerti bahwa seperti Tuhan aja ngasih kesempatan buat kita berubah, ngasih kesempatan untuk kita berbuah. Mari belajar dari sudut pandang Tuhan, bagaimana Tuhan sendiri melihat kita. Tuhan sabar tuh sama kita, meskipun seringkali kita tuh nggak berubah-berubah. Kita seringkali nggak setia, tapi firman Tuhan katakan Tuhan selalu setia sama kita. Kita juga harusnya belajar untuk kasih orang waktu dan ruang untuk mereka bertumbuh. Dalam hidup ini kita mesti belajar kasih ruang buat kesalahan. Nggak ada seorang pun yang lepas dari bikin kesalahan. Kita juga sering bikin salah kan. Kenapa kita harus menghakimi orang? Harusnya kita kasih mereka ruang, kasih mereka space, waktu buat mereka bertumbuh. Semua orang butuh waktu. Sekali lagi, bukannya toleransi dengan kesalahan orang, bukannya toleransi dengan hidup dosa orang lain, tapi kita belajar ngerti gitu loh. Setiap orang butuh waktu buat bertumbuh. Kasih ruang lah. Penghakiman kita nggak membuat mereka lebih baik. Seringkali, karena kesombongan rohani, kita rajin banget nilai hidup orang lain. Tapi tahukah kita dengan menghakimi, kita akan gagal mengasihi. Penghakiman kita membuat kita gagal melihat jiwa-jiwa dari kacamata Tuhan. Tuhan tuh cinta jiwa-jiwa, Tuhan tuh mengasihi dunia, Tuhan mengasihi manusia. Tapi seringkali penghakiman kita yang membuat kita gagal ngerti betapa Tuhan tuh cinta sama jiwa-jiwa. Saya percaya sudut pandang tuh kunci perubahan hidup. Kenapa orang percaya yang udah kenal Tuhan, ngerti firman Tuhan, mereka masih bisa jatuh dalam dosa? Karena sudut pandangnya belum berubah. Tahukah bahwa ketika seseorang bisa berbalik dari cara hidup mereka yang lama, mereka bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan, itu semata-mata pekerjaan Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan." Hal pertama yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita untuk memerdekakan kita adalah mengangkat selubung yang menutupi mata hati kita, sehingga kita bisa melihat kebenaran. Sudut pandang kita yang harus berubah ketika kita lihat hidup ini, dan itu yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Selubung yang menutupi mata hati kita, yang membuat kita nggak bisa mengerti kebenaran, kita dengar firman, kita nggak ngerti, kita ke gereja, kita nggak rasa apa-apa. Itu yang pertama kali Roh Kudus bukakan. Hanya pekerjaan Roh Allah yang memerdekakan kita, sehingga kita dapat melihat kebenaran, mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Hanya satu-satunya pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Nah, sama halnya dalam hidup kita. Ketika kita punya konflik dengan pasangan, ketika kita punya konflik dengan siapa saja, sebenarnya penyelesaian konflik terbaik adalah berdoa buat orang itu. Kita harusnya berdoa buat pasangan kita. Karena kita nggak bisa ngerubah orang. Hanya Roh Kudus yang sanggup menjamah dan mengubahkan hidup orang. Hanya kuasa Roh Kudus yang sanggup membuka selubung yang menutupi mata hati orang. Hati orang sekeras apapun, orang keras kepala seperti apapun, hanya bisa dilembutkan dan berubah karena Roh Kudus.